Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas bagaimana kira-kira instrumen investasi yang bagus ya. Instrumen investasi yang sangat bagus itu Bapak Ibu, yang pertama ada dari old age ya, atau kalangan yang udah lama, pasti sudah tahu investasi yang bagus itu hanya ada gold ya, gold yang hard case dan juga properti. Karena gold itu nilainya kebanyakan ya, 80% naik. Terus properti. Nah, kenapa properti? Karena properti itu dicetak unlimited, tempatnya unlimited. Jadi makanya dalam properti itu lokasi adalah merupakan kunci dari price ya. Nah, untuk kalangan milenial ya, kita masuk ke kalangan milenial yang mulai dari awal internet dan informasi keterbukaan tentang forex, saham itu mulai tahun 2000-an. Kita lihat sekarang ada beberapa instrumen yang muncul. Yang pertama, yang dulu sebelum Covid ada reksadana ya, terus ada kita tahu beberapa perusahaan asuransi mengeluarkan unit link, kemudian saham, kemudian forex ya, kemudian ada lagi yang booming yaitu cryptocurrency. Kira-kira yang mana yang lebih bagus untuk diinvestasikan? Nah, melihat perkembangan zaman dan regulasi yang begitu ketat, ya memang dari porsi efektivitas memang masih saham ya, karena saham jelas dia mencari fun ya, makanya ada laba ya, ada modal, ada kinerja, ada RUPS ya, dividen dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa modal itu diputar untuk dijadikan sebagai produk barang atau jasa ya, yang dibeli oleh konsumen. Nah, berbeda dengan halnya kalangan milenial yang tidak bisa masuk ke exchange di negaranya masing-masing karena kekurangan modal, misalnya cryptocurrency. Nah, setelah saya korek-korek, ternyata cryptocurrency itu kalangan anak muda ya, yang membuat inisiatif bagaimana supaya ekonomi itu merata ya, memberikan kesempatan pada orang-orang yang mau belajar dari teknologi. Nah, kalau kita lihat cryptocurrency dulu sangat ditentang, terutama Bitcoin. Saya masih ingat Bitcoin tahun 2017 itu masih satu koin 16 juta ya, 16 juta. Nah, kita lihat harga Bitcoin sekarang hampir dekat di angka 900 juta. Nah, pada hari ini udah 712 karena Tesla tidak menerima pembayaran melalui Bitcoin. Nah, selanjutnya, apakah Bitcoin ini dan kawan-kawannya, misalnya BTC ya, BNB, terus Binance ya, Binance, Ethereum dan lain-lain bisa menjadi investasi yang menjanjikan ke depan. Nah, setelah saya baca buku-buku yang ini ya, buku investasi, ada yang dari Warren Buffett ya. Nah, ini ada 3 yang saya baca. Nah, jadi sebenarnya sama konsepnya, yaitu konsumen dapat saham, emiten dapat money cash ya. Jadi orang itu dapat pinjaman tanpa jaminan. Nah, jaminannya itu ada kalau perusahaan itu dilikuidasi atau alias bangkrut ya. Nah, ya yang jelas yang untung ya siapa? Ya emiten itu sendiri. Nah, sama juga dengan konsep dari koin-koin yang sekarang baru booming ya, yang terutama market caps-nya sudah gede. Nah, ada 4 kalau nggak salah yang market cap-nya udah gede: BTC, BNB, ETH ya, Ethereum, dan Dogecoin. Nah, saya melihat kemarin Elon Musk itu membeli BTC dengan harga yang banyak dan volume yang gede. Itu saya lihat dia hanya untuk mencari bagaimana sih sistem kinerja yang dibuat oleh orang Jepang ya,
yang penemu Bitcoin dalam membuat blockchain dan teknologi e-money. Nah, itu yang sedang dikorek oleh Elon Musk. Sekarang dia sudah dapat ilmunya, dia terapkan nanti akan ke Dogecoin. Nah, Dogecoin ini kesempatan besar ya. Banyak orang yang bilang, aduh fundamentalnya Pak gimana Pak? Fundamentalnya kan nggak ada. Dia nggak punya bank ya, dia nggak punya kinerja. Nah, saya melihat kinerjanya itu memang kebanyakan pump and dump dari Elon Musk itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa Elon Musk merupakan salah 4 ya, ranking 4 terkaya di dunia sekarang. Jadi menurut saya dan programnya ya, jadi saingan Elon Musk cuma satu orang, yaitu Jeff Bezos ya, yaitu orang terkaya pertama di dunia dengan program Blue Origin ya, luar angkasa. Dan juga kalau Elon Musk ada SpaceX. Nah, saya perhatikan pasti 10 atau 20 tahun ke depan manusia itu pasti akan pergi ke luar angkasa ya. Dan itu bukan mimpi Bapak Ibu. Dulu orang bilang internet itu khayalan ya. Nah, sekarang kita lihat internet booming. Gojek itu dulu ditertawain kan. Gojek, Grab, tapi omsetnya gede. Sampai pemerintah saja Pak Jokowi sampai terheran-heran dulu pas program burning ya, bakar uang dari investor. Nah, itu dia. Jadi kalangan tua ini nggak percaya dengan inovasi yang dilakukan oleh kalangan muda. Tetapi kalangan muda dia tegar dan dia tahu bahwa teknologi itu disukai oleh banyak orang dan dibutuhkan. Makanya apapun yang dikatakan orang ya, dijelaskan orang mengenai cryptocurrency, saya yakin Dogecoin punya masa depan yang cerah ya. Saya bisa yakin Doge akan menyalip Ethereum ya minimal. Untuk BNB saya kurang tahu ya, karena dia merupakan Bitcoin exchange dari China ya. Kita tahu bahwa China itu ya banyak misterinya ya. Nah, jadi kemudian Pak, jadi saham itu nggak bagus lagi. Ya, menurut saya ini masih bagus dalam tempo 3 atau 5 tahun ke depan. Nah, karena saham ini apalagi yang IHSG itu dia kebanyakan lokal yang mengatur harganya. Jadi untuk saham Nasdaq beda cerita lagi ya. Nah, untuk investasi sepertinya kita lihat ya, dengan kita tahu bahwa saham itu membutuhkan investasi dengan jangka time horizon yang lama, mulai dari 1 sampai 5 tahun. Nah, saya lihat masa depan dari cryptocurrency ini lebih cepat. Kenapa? Karena dia regulasinya global ya. Pangsa pasarnya itu global, seluruh dunia. Jadi bandar-bandar lokal ya yang bermain di saham, misalnya saham IHSG, itu nggak berkutik ya. Dan media-media itu pasti membenci karena orang itu merasa kekurangan market ya. Iklan dari emiten juga berkurang ya, terutama CNBC. Saya berani bilang CNBC. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini terjadi karena banyak merchant yang menerima pembayaran melalui Bitcoin CS ya. Jadi semakin banyak pengakuan dari suatu instansi yang menerima Bitcoin ya, atau banyak koin lainnya, maka harganya semakin naik. Itu pangsa hukum ekonomi ya, supply and demand. Nah, karena supply-nya terbatas dan saya melihat supply-nya ini akan berkurang. Kenapa? Karena ada program burning coin. BNB kita tahu tahun 2015 sampai 2017 itu ada 200 juta koin. Dan CEO Binance sudah membakar separuhnya. Makanya harga BNB sekarang makin naik karena unitnya sudah terbatas. Nah, itu tadi. Jadi ini sama seperti seperti bahan bakar misalnya. Kita tahu tahun berapa itu krisis ekonomi yang sebelum tahun 2020 2008 ya. Nah, bahan bakar itu naik ya. Bahan bakar terutama minyak naik. Kenapa?
karena sempat negara-negara OPEC itu seperti Indonesia bahkan keluar. Ya, jadi berarti negara penghasil minyak semakin sedikit. Sementara supply-nya di seluruh dunia bukan makin berkurang, makin banyak. Nah, makanya harganya naik. Nah, itulah hukum ekonomi. Nah, jadi kira-kira gimana Pak? Untuk kami ini cocoknya kemana? Nah, ada 3 instrumen yang saya percaya bisa naik ya. Yang pertama saham, ya memang saham masih kebanyakan, bahkan voting, saya lihat voting 80% masih percaya sama saham. 15% ke cryptocurrency untuk kalangan muda. 5% lagi ada di forex, tapi forex untuk gold ya. Saya nggak tahu forex yang mata uang gimana. Tapi gold masih tetap menjadi prioritas ya. Nah, jadi 80% masih saham. Nah, ini kita akan perhatikan nih. Tahun ini tahun 2021, 2022 kira-kira kepercayaan masyarakat terhadap cryptocurrency ini apakah sudah meningkat atau gimana? Nah, saya melihat ini kalangan muda selaku penerus di saham sudah mulai jerah ya. Mulai jerah karena permainan spekulasi dari bandar-bandar emiten itu sendiri, terutama di bursa IHSG. Nah, jadi kita lihat saya masih uji coba sih sekarang ya untuk cryptocurrency. Nah, tapi saya sudah melihat imbal hasilnya dan kinerjanya memang cryptocurrency tidak bisa dipermainkan dan sangat technical analysis banget. Ya, sangat TA banget. Jadi di sini berlaku technical analysis untuk cryptocurrency. Berbeda dengan saham. Kalau saham, waduh, untuk LQ45 saja kalau kita pun menarik chart pattern ya, belum tentu itu terjadi di features-nya. Makanya saya bilang saham itu ya bagusnya memang pada saat perbaikan kinerja, yaitu pada saat bulan 12 ya dan bulan 1. Nah, gimana bulan-bulan yang lain Pak? Ya tergantung kinerja perusahaan itu sendiri, tergantung laporan keuangannya ya, tergantung hasil RUPS-nya, tergantung hasil dari pembagian dividen. Nah, berbeda dengan cryptocurrency. Cryptocurrency 24 jam ya, non stop. Nah, itu dia. Karena pemainnya global dan susah dibandari. Mungkin bisa dibandari Pak, ya, tapi mungkin tidak bisa oleh bandar-bandar Indonesia. Kita tahu bahwa pemain bandar Indonesia itu untuk bursa saham itu sangat kejam ya. Misalnya dia beli hari ini pom-pom ya, nanti sore keluar. Nah, berbeda dengan misalnya asing itu pelan-pelan masuknya pelan-pelan, bahkan mau 3 bulan ya, seperti contoh saham MDKA ya, 3 bulan akumulasi baru dinaikin. Nah, berbeda dengan misalnya saham-saham seperti Indonesia. Waduh, Indonesia pagi masuk, sesi ke 1 sebelum istirahat keluar. Wah, yang ada retail atau orang-orang yang masuk bursa saham yang modalnya 1 juta atau 200.000 atau 300 jadi nyesel ya, karena uangnya lengket. Oke. Nah, itu kita kira review kita hari ini. Selamat Lebaran ya. Oke, selamat Lebaran bagi yang beragama Muslim. Selamat siang semuanya.